Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan tentang polinomial. Kita akan membahas subbab teorema sisa. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan pembagian dari suatu polinomial dengan menggunakan skema Horner ya. Sisa pembagian polinomial itu dapat dicari juga dengan menggunakan teorema sisa yang akan kita pelajari kali ini. Nah, coba kalian perhatikan bentuk seperti berikut. Nah, ini ada porogapit ya, 37 dibagi 5 itu 7, hasilnya 7 dan dia bersisa 2, maka dapat dikatakan bahwa 37 itu sama dengan 5 dikali 7 ditambah 2. Jadi yang dibagi 37 itu namanya yang dibagi sama dengan 5-nya itu pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa pembagian, sisanya 2. Atau kalau dalam polinomial yang dibagi itu adalah fungsi polinomialnya ya, pembaginya itu px, ini yang dibagi fx sama dengan px dikali hasil itu berarti hx ya, ditambah sisa itu sx. Contohnya berikut, tentukan sisa pembagian dari polinomial ini yang dibagi oleh x min 1. Maka dapat ditulis bahwa x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 4x min 7 itu sama dengan pembaginya x min 1 dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Nah, ketika dibagi x min 1 ya, kita masukkan x sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 7 sama dengan, nah x-nya ini diganti 1 dikurangi 1 dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Karena 1 dikurangi 1 itu 0, maka ini adalah bernilai 0. 0 dikali hasil bagi berarti 0 ditambahkan sisa. 1 dikurangi 5 min 4 ditambah 4 dikurangi 7, maka sisanya adalah hasil dari ini ya. Berapa hasilnya? Min 7. Nah, sisanya adalah min 7. Jadi kesimpulannya apa? Teorema sisa, bagaimana kita dapat mencari sisa dengan cara memasukkan ini ya, pembaginya x min 1, berarti yang dimasukkan adalah x sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan sisanya. Kenapa kita dapatkan sisanya? Karena 1 yang tadi dikalikan, disubstitusikan ke sini ya, menyebabkan ini menjadi 0 dikalikan sesuatu, maka hasil baginya dikalikan 0, hasilnya 0, sehingga tinggal ruas kanannya menjadi sisa. Paham ya, untuk mencari sisa, siapa pembaginya, siapa yang harus dimasukkan ke fungsi polinomialnya. Oke, secara teori ini ya, jika polinomial fx dibagi oleh x sama dengan k, akan mendapatkan hasil bagi hx dan sisanya s, maka berlaku hubungan ini, fx sama dengan x min k dikali hx ditambah s, seperti tadi yang 37 tadi ya. Untuk x sama dengan k, maka kalau kita substitusikan ketika x-nya sama dengan k, fx-nya ini menjadi fk sama dengan k dikurangi k. Nah, ini menjadikan 0 kan, k dikurangi k kali hk. Kita tidak perlu menghitung HK karena di sininya sudah 0 ditambah S.
Nah, berarti ruas kanannya tinggal S saja. Sehingga sisa itu sama dengan FK. Gitu ya. Jadi untuk mencari sisa menggunakan Horner bisa, menggunakan teorema sisa seperti ini bisa dengan cara mensubstitusikan pembaginya. Nah, yang kedua, jika polinomial fx dibagi oleh bentuk kuadrat. Kalau yang pertama tadi polinomialnya dibagi oleh yang berbentuk linier, pangkat 1 ya. Kalau yang kedua, bagaimana kalau polinomialnya dibagi oleh kuadrat, bentuk kuadrat? Maka kalau ini kita faktorkan, A kuadrat ditambah BX ditambah C, misalkan hasilnya adalah A kali X min X1 kali X min X2, maka akan mendapatkan hasil bagi HX. Sama ya, hasil baginya selalu HX dan sisanya adalah SX. Maka berlaku hubungan Fx sama dengan pembaginya. Siapa pembaginya? Ini ya, AX min X1 kali X min X2 kali HX ditambah sisanya adalah SX. Nah, sekarang kita ingat kemarin ya, kalau pembaginya itu berderajat 2, maka sisanya maksimal akan berderajat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti menjadi berderajat 1. Maka sisanya adalah Sx sama dengan Mx ditambah N. Nah gitu ya, ingat itu. Kalau polinomial itu berderajat 3, maka sisanya adalah maksimal berderajat 2. Kalau ini kita membicarakan tentang polinomial yang dibagi oleh berderajat 2, maka nanti sisanya maksimal akan berderajat 1. Maka kita misalkan Sx-nya adalah Mx ditambah N. Itu ya. Nah, karena pembaginya tadi X min X1 dan X min X2, maka kita dapat mencari sisa pada Fx1. Maka kalau kita masukkan X1 ini ya, kita masukkan, berarti X1 min X1 kali X1 min X2 kali Hx1 ditambah Mx1 ditambah N. Maka kita peroleh bahwa sisanya, karena ini bernilai 0, ini bernilai 0, maka sisanya yang Mx1 ditambah N tadi, Mx1 ditambah N tadi adalah bernilai Fx1. X1-nya dimasukkan ke polinomial. Hal ini menjadi persamaan yang pertama kita dapatkan. Begitu juga untuk yang Fx2. Ya, untuk X dikurangi X2, pembagi X dikurangi X2. Maka kita masukkan Fx2 sama dengan X2 min X1 kali X2 dikurangi X2. Lah, berapapun hasilnya ini, tetapi kalau ininya adalah 0, maka perkalian 3 suku ini menjadi bernilai 0. Maka ditambahkan Mx2, ya, X-nya diganti X2 ditambah N. Nah, maka kita peroleh Mx2 ditambah N ini adalah Fx2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, ketika dieliminasi, nah ini dan ini kita eliminasi, maka kita akan mendapatkan nilai M dan nilai N. X1-nya tadi kan sudah berupa bilangan ya, X2-nya juga sudah berupa bilangan. Ini berupa bilangan, Fx1 berupa bilangan, Fx2 juga berupa bilangan. Maka kalau ini kita eliminasi, maka kita akan memperoleh nilai M dan nilai N. Nah, kalau M dan N-nya sudah tahu, maka Sx-nya tinggal mengganti M dan mengganti
N-nya. Nah, dari hal seperti itu kalian bisa menyelidiki untuk memperoleh sisa pembagian ketika pembaginya adalah fungsi berderajat 3 yang bisa difaktorkan, x-1, x-2, dan x-3. Maka nanti kalau berderajat 3, pembaginya berderajat 3, maka hasil baginya akan berderajat maksimal 2, sehingga sisanya nanti tidak berupa ini ya, tidak berupa mana tadi, ini bukan berupa ini, tetapi yang berderajat 2. Maka kamu misalkan Sx sama dengan mx kuadrat ditambah nx ditambah ditambah r, misalkan gitu ya. Maka Sx nya adalah mx kuadrat ditambah nx ditambah r. Jadi ada 3 variabel. Siapa variabelnya? M, N, dan R. Dan ada 3 persamaan. Ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Maka kalau kita eliminasi, misalkan kita menggunakan eliminasi, maka kalian akan mendapatkan variabel M dan N serta R tadi. Nah, tetapi kita membahasnya pada bab ini hanya sampai pembagian yang berderajat 2. Nah, contoh ini, ada contoh ya. Tentukan sisa pembagian polinomial ini oleh ini. Nah, jadi ini polinomialnya, ini adalah pembaginya. Kalau pembaginya berderajat 1, maka sisanya akan konstan, berderajat 0 ya, konstan. Maka seperti tadi teorema sisa, maka sisanya adalah dengan memasukkan nilai 3 ini ke sini. Maka didapatkan sisanya adalah 2. Ini bentuk variasi soal yang lainnya. Tentukan nilai A. Dari ada polinomial, variabelnya X ya, tetapi di sini konstantanya ada A-nya. Konstantanya tidak berupa bilangan tetapi berupa variabel juga. Dibagi X plus 1, maka dia akan bersisa min 5. Apa artinya? Artinya ketika min 1 ini dimasukkan ke polinomial ini, maka sisanya adalah min 5. Atau kita tulis seperti ini dulu. Ini polinomialnya sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Karena sisanya min 5 berarti dikurangi 5. Maka berdasarkan teorema sisa, X sama dengan min 1 ini kita masukkan ke sini ya, maka akan kita dapatkan nilai A-nya. Nilai A-nya ketemu negatif 9. Lanjut. Nah, ini contoh lagi. Tentukan sisa pembagian dibagi X kuadrat min 1. Nah, dibagi X kuadrat min 1 ini berarti pembaginya adalah X kuadrat min 1. Nah, karena pembaginya X kuadrat min 1 dan dia bisa difaktorkan, maka dapat ditulis seperti ini. Polinomial sama dengan pembagi ini ya, ini jadi ini dikali hasil bagi ditambah AX plus B. Karena difaktorkan X min 1 dan X plus 1, nah, ini kuadrat ya, kuadrat, maka sisanya berbentuk linear. Kita misalkan sisanya adalah AX plus B. Nah, setelah difaktorkan, maka kita masukkan X sama dengan 1 untuk yang ini ya, X sama dengan 1. Untuk yang ini adalah X sama dengan min 1. Maka ketika X sama dengan 1, X pangkat 3 min 5 ditambah 1, ini ruas kirinya dimasukkan 1, ruas kanannya X-nya ini dimasukkan 1. Nah, 1 dikurangi 1, 0 kan? 0 dikalikan hasil bagi dan X plus 1, hasilnya 0. Berarti tinggal A kali 1 ditambah B. A kali 1 ditambah B.
maka A ditambah B nya adalah min 3. Dan untuk X sama dengan min 1, sama hasilnya, sama prosesnya. Kita masukkan X nya min 1 ya, X nya min 1, dan min 1 ini kita masukkan ke sini. Maka hasilnya 0 kan, yang ini proses ini hasilnya 0 kan, dan ini diganti min 1, berarti min A ditambah B. Nah, ada dua persamaan dengan dua variabel, maka kalau kita eliminasi, maka kita akan mendapatkan ini. Nah, kita eliminasi ya, karena A dan min A, maka kita tambahkan jadi 2B sama dengan 2, B nya sama dengan 1. Nah, ketika B sama dengan 1 kita substitusikan ke B sini, maka kita dapatkan A nya min 4. Nah, kita dapatkan A nya 1 dan B nya min 4. A nya min 4 dan B nya 1. Nah, dari situ kita masukkan ke sini tadi, ke A ini. A nya diganti min 4, berarti min 4X ditambah B nya 1. Min 4X ditambah 1 itu sebagai sisa pembagiannya. Yang nomor 2 sama ya, tentukan sisa pembagian polinomial berpangkat 3 dibagi dengan polinomial berpangkat 2. Sama seperti yang tadi ya, berpangkat 3 dibagi dengan berpangkat 2. Nah, kalau berpangkat 2 dan dia bisa difaktorkan, maka kita dapat menggunakan teorema sisa untuk mencari sisanya. Karena berpangkat 2, maka sisanya adalah berpangkat 1. Ya, berpangkat 1, maka kita misalkan sisanya adalah Sx sama dengan Mx ditambah N. Nah, selanjutnya kita masukkan X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Ya, ini dimasukkan 3 dan di sini dimasukkan min 1 untuk mendapatkan persamaan 1 dan persamaan kedua. Setelah persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan, karena ada dua variabel ya, dan kita membutuhkan dua persamaan. Jadi nanti kalau ada 3 variabel M, N, dan R seperti tadi, maka kita harus mempunyai 3 persamaan. Karena ini 2 variabel, maka yang kita butuhkan 2 persamaan. Nah, setelah ketemu nilai M dan nilai N nya, maka kita substitusikan ke permisalan sisa tadi. Maka Sx nya adalah M nya diganti 9 dan N nya diganti 18. Nomor 3. Jika polinomial fx dibagi x min 4, maka sisanya adalah 12. Dan jika fx dibagi x plus 3, maka sisanya min 2. Tentukan sisa polinomial fx jika dibagi oleh x kuadrat min x min 12. Nah, di sini menggunakan teorema sisa ya, suatu polinomial dibagi x min 4 sisanya berarti f4, ya kan? f4 nya berapa? Sisanya tadi diketahui 12, berarti f4 nya sama dengan 12. Jika fx nya dibagi x plus 3, maka sisanya min 2. Artinya apa? F min 3 nya sama dengan min 2. Nah, polinomial fx yang dibagi oleh x kuadrat min x min 12, maka sama dengan, dapat ditulis sebagai x kuadrat min x min 12 nya kalau difaktorkan x plus 3 dikali x min 4 ya, dan sisanya adalah mx ditambah n, sehingga dapat dikatakan bahwa f min 3 nya karena sisanya mx plus n, berarti m kali min 3 ditambah n. Siapa f min 3 nya tadi? F min 3 nya min 2, maka min 2 itu sama dengan min 3m ditambah n. Satu persamaan kita peroleh. Persamaan kedua dari mana? Persamaan keduanya kita peroleh
pada F4 ini tadi. F4 tadi berapa nilainya? 12 ya. Maka F4 sama dengan 4M, karena sisa maka dimasukkan sini ya. 4M ditambah N. Maka sama dengan 12 sama dengan 4M ditambah N. Nah, dari dua persamaan ini ada dua variabel kan? Variabelnya M dan N, dan ada dua persamaan. Maka ketika dieliminasi, kita dapatkan M-nya 2 dan N-nya 4. Sehingga sisanya adalah 2X ditambah 4. M-nya diganti 2 dan N-nya diganti 4. Jika polinomial f(x) dibagi x plus 5, maka sisanya 15. Artinya apa? F-5-nya adalah 15. Jika f(x) dibagi x kuadrat min 5x ditambah 6, maka sisanya adalah 2x min 17. Nah, ini beda lagi ya. Tentukan sisanya jika polinomial f(x) dibagi x kuadrat plus 3x min 10. Nah, kalau ini ada suatu polinomial yang dibagi dengan linier, pangkat 1 ya, dan suatu polinomial yang sama yang dibagi dengan polinomial berpangkat 2. Maka kita terjemahkan ke teorema sisa tadi. Polinomial f(x) dibagi x plus 5, maka sisanya adalah berdasarkan teorema tadi, f-5 sama dengan 15. Dan suatu polinomial f(x) yang dibagi x kuadrat min 5x plus 6, maka artinya apa? Artinya x min 3 min x min 2, kalau ini difaktorkan kan jadinya x min 3 x min 2, sisanya adalah di sini 2x min 17. Nah, maka kita terjemahkan saja dari teorema sisa tadi. F3 lah ini ya. F3 bentar. Ini F3, ini artinya F3 itu sama dengan 2 kali 3 dikurangi 17. Maka F3-nya ketemu min 11. F2-nya juga kita cari. F2 berarti 2 kali 2 min 17. Maka F2-nya adalah min 13. Sedangkan yang ditanyakan adalah sisa dari polinomial ini yang dibagi oleh x kuadrat plus 3x min 10. X kuadrat plus 3x min 10 ini kalau kita faktorkan menjadi x plus 5 dikali x min 2. Sisanya mx plus n. Kenapa sisanya mx plus n? Karena pembaginya adalah berpangkat 2. Maka sisanya adalah berpangkat 1. Itu ya. Sehingga kita butuh f-5 di sini. F-5, maka hasilnya adalah min 5m plus n. Dimasukkan ke sini ya sisanya, jangan ke sini, jangan ke sini. Sini. Maka 15 adalah min 5m ditambah n. 15-nya dari mana ini? Dari sini tadi. Kita peroleh bahwa f-5-nya ketemu 15. Maka ini diambil taruh sini. Ruas kanannya asalnya dari F5 yang dari sini. Gitu ya. Ruas kirinya dari sini. Dan ruas kanannya dari sini. Nah, bagaimana dengan F2? F2 itu tadi kita peroleh bahwa F2-nya dari ini. Proses ini kan F2 tadi adalah min 13. Sama dengan, nah, karena F2-nya di sini, ruas kanannya menjadi 2M ditambah N. Nah, gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini ada dua variabel, maka setelah kita eliminasi substitusikan, kita dapatkan M-nya min 4 dan N-nya min 5, maka SX-nya adalah min 4X min 5.
ini ada beberapa soal dan ada jawabannya. Silahkan kalian pahami, kalian pelajari ya. Bisa kalian buka di Word-nya nanti ya. Nanti ada kuis juga, sedikit aja kuisnya. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.